mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, lakukan semua perintah-perintahku. Berarti hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut taat pada kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, dan sempurna. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami Bapa, kuduskan kami Bapa pada pagi hari ini. Kau izinkan kami bernafas,
hidup sampai detik ini pada hari Selasa pagi tanggal 8 Maret 2022. Ku mau cinta Yesus, ku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa rohku terpelihara sempurna, tidak bercacat celah sampai aku berjumpa dengan Yesus. Ampuni dosaku Bapa, ampuni kesalahanku, kelalaianku, keapaanku, ampun Tuhan. Bungkus hidup kami, sucikan hidup kami, kuduskan mulut hamba-Mu, tubuh jiwa roh kami. Sebentar membaca firman, ku taruh firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni, sucikanlah hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, semua hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka sesuai dengan pujian belajar, kita mau turut kehendak Tuhan. Kita ingin memberi apa yang bisa kita berikan, yaitu ini sederhana saya hidupku Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan berikan talenta saya menyanyi, talenta main gitar. Bapak Ibu semua saudara, setiap kita punya potensi dan kompetensi, punya talenta masing-masing. Mari kita tidak boleh egois, tapi kita firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Keinginan daging itu menuju maut, saudara. Karena keinginan daging bisa menghasilkan dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi kalau kita menurut kehendak Allah, di dalamnya ada kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan ada hidup yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan setiap pagi kita baca perjanjian lama. Nanti malam kita baca perjanjian baru. Rutin pokoknya. Kita mau cinta Tuhan. Selagi Tuhan berikan kehidupan, apapun keadaan dunia boleh kacau. Peperangan Ukraina belum selesai dengan Rusia, diserang terus, banyak korban sudah. Yang penting saat ini kita cuma bisa berdoa. Biar Roh Kudus bicara pada saudara Putin, termasuk dengan Presiden Ukraina, supaya ada kedamaian, supaya mereka takut akan Tuhan. Intinya begitu Bapak Ibu. Intinya takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, ikuti firman-Nya. Ini yang menjadi kerinduan dari Tuhan. Berikan menjadi kerinduan kita, hamba-hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan merindu. Saya pribadi merindu, termasuk Bapak Ibu Saudara semua, supaya setiap kita marilah kita mau ikuti kehendak Tuhan. Karena kalau kita ikuti kehendak Tuhan, di dalamnya ada hidup kekal selama-lamanya, ada keselamatan, ada damai sejahtera, karena Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Pokoknya kalau Tuhan yang kita ikuti kehendak Tuhan, hidup kita damai sejahtera. Tuhan menciptakan surga, neraka itu bukan untuk manusia. Neraka itu buat iblis, tapi juga buat manusia yang ikuti langkah iblis. Ya. Padahal Tuhan tidak mau supaya manusia itu ikuti rencana Tuhan. Maunya Tuhan supaya kita ikuti kehendak Tuhan. Karena di dalamnya ada hidup kekal selama-lamanya. Mari saya mau baca firman Tuhan. 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirman Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat ku perbuat bagimu, dan dengan apakah dapat ku adakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya,
Bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephisobet bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan bin Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Arya yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephisobet, dan kelima anaknya laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkan bagi Adriel bin Barsilai orang Meola itu. Kemudian diserahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuju jelai. Lalu Rispa binti Arya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Arya guntik aus Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkan juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin, di Sela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Wisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak serunya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sihai orang Usa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhan bin Yana orang Betlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang itu termasuk keturunan raksasa. Ia mengelola orang Israel. Maka Yonatan anak Simei kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau setia, taat, dan setia cinta Yesus. Ada 3 hal, yaitu cinta, setia, dan taat kepada firman Tuhan. Ini maunya Tuhan, supaya kita hidup bahagia di dunia ini. Karena ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan, selalu 3 hal. Yang pertama, hidup ini penuh dengan peperangan, tidak pernah berhenti. Dan yang kedua, mari di tengah-tengah peperangan itu ada doa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari saya membaca di sini ada orang yang tinggi perawakannya di ayat 20, 24 ya. Seluruhnya jarinya 24. 24 berarti 6 kali 4. Karena jari tangannya, kakinya 6. Apa artinya itu? 3 hal ini. Mari kita mau bahas sama-sama. 4 kali 6. 4 itu bicara angka si orang Tionghoa bilang mati. 6 bicara angka manusia. Jadi yang ketiga. Yang kedua tadi saya katakan hidup penuh peperangan. Hidup ini penuh peperangan, penuh dengan, harus hidup kita diisi dengan penuh dengan doa. Karena apa? Yang ketiga,
Tidak pernah berhenti. Hidup penuh dengan peperangan diakhiri dengan kematian. 4 itu si mati. 6 adalah peperangan. Dan untuk kita andalkan Tuhan. Mari kita mau bahas yang pertama. Hidup ini, saudara, penuh dengan peperangan. Saya katakan penuh dengan peperangan. Kedua, harus kita penuh dengan doa. Ketiga, ya, tidak pernah berhenti peperangan itu akan diakhiri dengan kematian. Ya, 4 itu. 4 bicara si mati. Oleh karena itu, mari kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Yang pertama, hidup peperangan ada hukum tabur tuai. Maka jelas saudara, hidup kita di dunia kalau ada hukum tabur tuai di sini, kalau kita lihat di sini ya. Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan karena Saul itu ada hutang darah. Ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Jadi apa yang kita kerjakan saudara? Kalau perbuatan baik akan menghasilkan kasih karunia Tuhan, kebaikan, berkat Tuhan. Tapi kalau perbuatan jahat, hukum tabur tuai, itu juga ada hasilnya. Hukum tabur tuai. Coba kalau menabur, Raja Saul banyak membunuh orang Gibeon. Akhirnya ada hukum tabur tuai. Sehingga cucunya ya di ayat ke-7, tetapi raja merasa sayang kepada Mephibosheth bin Yonatan bin Saul. Coba cucunya Saul ini. Akhirnya tapi mau tidak mau ada hukum tabur tuai, harus juga dibunuh, ya. Digantung saudara di ayat ke-9, menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ini hukum tabur tuai. Maka pentingnya kita selagi hidup di dunia yang penuh dengan peperangan, jangan pernah berbuat jahat saudara. Malah kita berbuat baik, takut sama Tuhan. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang diperbuat orang itu akan dituainya. Ada hukum tabur tuai. Karena hidup penuh peperangan. Mari kita, selagi kita hidup di dunia ini, mari kita bertobat. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena ingat ada hukum tabur tuai. Karena hukum tabur tuai, apa yang kita tabur kebaikan. Di situ kita akan menuai juga kebaikan dari Tuhan. Apa yang kita tabur kejahatan, akan menuai juga kejahatan saudara. Tabur dosa, upahnya maut. Tapi kalau kita tabur sesuai dengan firman Tuhan, akan menghasilkan keselamatan. Maka jelas kita yang pertama, hidup penuh tantangan, peperangan. Peperangan ini mari kita tabur dengan kebaikan. Tabur dengan kebenaran Tuhan. Jangan tabur dengan kejahatan. Akan menuai kejahatan. Akan menuai dosa dan maut. Tapi kalau kita tabur kebenaran firman Tuhan, tabur perbuatan baik, tabur cinta kasih Tuhan, maka hidup itu berarti menurut kehendak Tuhan. Dan yang kedua, di tengah-tengah peperangan ini harus kita penuh dengan doa. Karena di ayat 14, Allah mengabulkan doa orang negeri itu. Karena apa? Tuhan mendengar setiap kita kalau kita bertobat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Setiap doa kita akan didengar sama Tuhan. Karena dalam Yakobus pasal 5:16 apa-apa. B. Doa orang benar itu besar kuasanya. Ini saya mau baca. Yakob pasal 5 ayat 16b. Yang 16b ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Setiap kita kan pasti tidak terlepas dari peperangan, pergumulan. Yang tadi poin pertama. Tapi di tengah-tengah pergumulan, mari kita penuh dengan doa. Tapi doa kita harus disertai, hidup kita harus benar. Karena firman Tuhan, doa orang yang benar, itu besar kuasa dikabulkan sama Tuhan. Seperti di ayat 14, kalimat yang terakhir. Maka sudah itu, Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Karena hidupnya harus benar. Kalau hidup kita berdoa, hidup kita tidak benar, mempermainkan Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayat 7. Tapi kalau kita doa benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan kabulkan doa kita. Biarpun di tengah-tengah yang ketiga, 4x6, coba kita lihat di sini, ada orang ya, raksasa tinggi perawakannya, ayat 20, tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya, orang total masuk keturunan raksasa. Keturunan raksasa itu keturunan dari iblis, saudara. Jadi ini katakan akhir zaman. Kita saat ini memasuki zaman akhir. 6x4, 6 angka manusia, si mati. Kalau hidup manusia menurut daging, maka ujungnya kematian. Maka dalam Yohanes 7 ayat 17 kan, dunia ini kan lenyap. Dunia, bicara dunia. Orang itu hidup di dalam kedagingan manusia. Di dalam kedagingan, tidak menurut kehendak Allah. Maka ujung-ujungnya kematian. Maka kita sadar, saat ini banyak orang peristiwa Rusia, Ukraina. Banyak orang mati. Saat ini banyak orang meninggal karena kena COVID dari tahun 2020. 2020 juga angka 4 saudara. Saat ini angka 6, 20, 22. Tetap COVID Omicron terjadi.
Tapi puji Tuhan saat ini kita berdoa sama Tuhan. Kalau hidup penuh dengan doa, Tuhan sanggup untuk memunahkan segala musuh kita. Saya kasih ayat terakhir, Mazmur 60 ayat 14. Bersama dengan Tuhan, Tuhan kan lindungi kita. Kita minta sama Tuhan supaya kita hidup penuh dengan peperangan ini. Hidup dengan doa, mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, Mazmur 60:14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Andalkan Tuhan, biarpun di tengah-tengah pergumulan, biarpun di tengah-tengah peperangan, seperti Sadra, Mesha, Abednego menghadapi di dapur api yang 7 kali panasnya. Tapi karena andalkan Tuhan, maka neraka pun bisa jadi surga. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara besar. Musuh kita diinjak-injak sama Tuhan. Rom 8 ayat 31. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Biar mari, jadikan tahun ini langkah-langkah hidup kita, jadikan Yesus sebagai pusat sentral hidup kita. Tantangan penuh dengan pergumulan, andalkan Tuhan penuh dengan doa. Andalkan Yesus. Kalau kita andalkan Tuhan, kita mau melekat dengan hati kita dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Dan hidup kita mau turut kehendak Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup, haleluya, turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus menjadi juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Yesus menjadi sentral dalam kita. Di tengah-tengah pergumulan, banyak berdoa. Karena bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup menginjak musuh kita. Karena bersama Yesus ada kemenangan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.